Pemirsa, mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi yang juga terpidana kasus korupsi proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019-2022 dibebaskan dari rutan KPK pada Jumat sore. Usai mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, dan kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK, sudah ada Mas Yudi Purnomo, serta pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Prof. Suparji Ahmad. Selamat petang, Prof. Suparji dan juga Mas Yudi. Mbak Nisa. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita Satu Utama. Yang pertama saya ingin menanyakan terkait dengan pendapat dari Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi sebagai penyidik, mantan penyidik KPK, bagaimana melihat keputusan dari Presiden Prabowo Subianto memberi rehabilitasi kepada terpidana kasus ASDP ini? Menurut Anda hal ini sebetulnya sudah idealkah dari ranah penyidik KPK? Ya, tentu apapun materi yang terjadi dalam proses peradilan, baik bukti formil ya maupun bukti material, keputusan presiden merupakan keputusan yang tertinggi ya, yang merupakan hak konstitusional dari presiden, sehingga ketika diputuskan ya bahwa akan memberikan rehabilitasi terhadap Ibu Ira dan kawan-kawan, ini artinya KPK harus segera menindaklanjuti, terlepas bahwa kita tahu KPK sendiri ya masih dan tanda kutip melakukan perlawanan ya, dengan mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari apa yang mereka telah lakukan dan mereka kerjakan. Namun semua itu sudah berakhir, Bu Ira sudah bebas. Sekarang kita harus membicarakan efek dari rehabilitasi ini. Ada dua hal yang menurut saya sangat penting ya. Ya, pertama, kita ingin tahu ya di mana letak kekeliruannya KPK. Karena apa yang dilakukan oleh KPK tersebut saya pikir sudah dilakukan dari sejak KPK itu dari KPK berdiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya terkait dengan rehab, kan ada namanya ganti rugi. Nah, kita belum tahu nih ganti rugi apa yang disampaikan kepada Bu Ira gitu ya. Tetapi lebih daripada itu, apakah kemudian Ibu Ira karena mendapatkan rehabilitasi, artinya bagi saya ini kan lebih tinggi dari abolisi, lebih tinggi dari amnesti, apakah dia akan melaporkan penyelidik, penyidik, penuntut ya, ataupun juga hakim ya ke dalam proses-proses misalnya etik dan sebagainya, karena dia sudah dijebloskan ke penjara selama berbulan-bulan, sebelumnya juga tetapin tersangka dan proses-proses yang ada di pengadilan dan sebagainya. Itu yang menurut saya yang akan ditunggu, dan saya pikir sekali lagi bahwa ini adalah win-win solution dari presiden, tapi tentu kita harus melihat bagaimana dampaknya. Seperti itu, Mbak Anissa. Itu yang juga kita tunggu sama-sama, tapi kalau kita lihat Pak Prof. Suparji, MA dan juga KPK ini kan sepakat tidak ada presiden buruk pada upaya pemberantasan korupsi ke depannya pasca pemberian rehabilitasi terhadap Ibu Ira. Kalau dari catatan Anda seperti apa, Prof. Suparji? Ya, menurut saya ini nampak di permukaan seperti simpel gitu ya, bahwa presiden punya hak berdasarkan konstitusi, kemudian melihat ketidakadilan, maka kemudian akhirnya direhab ya. Dan setelah direhab, kepala diterima, kemudian dibebaskan. Ya, kesannya seperti sangat sederhana itu, bahwa satu sisi memang patut diapresiasi presiden berikan perhatian yang luar biasa atas praktek ketidakadilan, karena ada seorang pimpinan korporasi, penyelenggaraan aksi korporasi, negara diuntungkan, tapi justru diskriminalisasi. Tapi pada sisi yang lain, mengandung sebuah kerumitan. Kerumitan dalam arti, selain yang disampaikan Mas Budi tadi, adalah pada konteks, ini proses hukumnya sudah panjang gitu loh. Proses hukumnya sudah panjang, mulai penyelidikan, penyidikan, persidangan berkali-kali gitu kan. Kenapa kemudian, ya, bahwa hakim misalnya, seandainya melihat adanya ketidakbenaran proses pembuktian, tapi kenapa tidak berani membebaskan kepada yang bersangkutan, sehingga kemudian akhirnya menyebabkan presiden turun tangan dengan menggunakan hak konstitusionalnya, hak prerogatif, hak istimewa, di mana hak ini kan sebetulnya harus sangat selektif diberikan, begitu ya, sangat selektif
disampaikan kepada siapapun, meskipun kita yakin ya bahwa presiden dalam memberikan ini tidak seenaknya, pasti dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Tetapi bahwa kemudian kita bisa cermati, ini akan menjadi sebuah catatan yang tidak baik dalam proses penegakan hukum, dan kemudian terlepas ini tidak akan menjadi presiden buruk ya, tapi ya akhirnya ini akan memberikan justifikasi bahwa presiden akan mudah melakukan sebuah peran gitu, menggunakan hak prerogatifnya dalam konteks penanganan sebuah hukum gitu, bahwa hak-hak yang diberikan oleh konstitusi tadi itu tentunya ya, kalau kita cermati para penyusun konstitusi kita itu memang presiden harus turun tangan ketika ada situasi yang benar-benar tidak adil, situasi yang membahayakan keamanan negara, ini bukan kegaduhan atau macam-macam lah gitu. Tetapi intinya adalah bahwa pasti 4 hak yang diberikan konstitusi itu harus dilaksanakan secara kolektif. Jadi intinya adalah bahwa meskipun di permukaan bahwa ini adalah secara substansi, prosedur dan kewenangan yang dilakukan oleh presiden bisa menurut konstitusi, namun yang harus kita cermati adalah bagaimana implikasinya, dan kita juga tidak bisa mendapatkan penjelasan yang transparan alasannya kenapa keluar rehabilitasi ini. Konon katanya karena ada aspirasi masyarakat yang menyampaikan pandangan itu. Konon katanya adanya tidak ada kerugian negara. Konon katanya tidak ada penerimaan sesen apapun gitu. Tetapi lagi poin saya adalah bahwa ini menjadi catatan menarik dalam konteks penegakan hukum kita. Oke, kalau dari Mas Yudi bagaimana? Apakah kemudian ini juga akan menjadi resiko bahwa langkah seperti ini kemudian dapat digunakan oleh pihak-pihak lain yang terjerat kasus serupa untuk meminta rehabilitasi juga, Mas Yudi? Ya, betul. Ini kan sebenarnya rehabilitasi kan bukan yang pertama ya. Sebelumnya sudah ada amnesti, sudah ada abolisi yang kita tahu semuanya mempunyai makna yang berbeda, tetapi tujuannya tetap satu, yaitu bebasnya ya para terdakwa. Dan kemudian untuk tempusnya pun kita tahu bahwa dilakukan tindakan dari presiden ketika sudah ada putusan di tingkat pertama atau di pengadilan tipikor. Dan ke depan saya yakin bahwa para terdakwa-terdakwa lain yang ditangani oleh KPK, kepolisian maupun kejaksaan, bisa jadi mereka akan coba berusaha ya, pertama menarik perhatian publik, ya, mendapatkan simpati publik, kemudian juga menyampaikan aspirasi kepada DPR, ya, dan semoga DPR juga melakukan yang sama, kemudian menyampaikan ke pemerintah, dan kemudian keluarlah entah itu amnesti, rehabilitasi, dan juga abolisi. Nggak peduli mereka yang keluar mana, tetapi yang penting itu bebas. Bagi saya tentu kedepannya kita harap sangat selektif, karena tadi bahwa proses penegakan hukum kan bukan sehari 2 hari, tetapi bisa berbulan-bulan. Kita juga jangan sampai mematahkan ya semangat dari para penegak hukum ya, yang kita tahu tadi kalau memang penegak hukum itu salah dalam melakukan sesuatu hal, itu kan ada mekanisme pra-peradilan, kemudian di dalam persidangan kan juga sampai ada kekuatan ingkrah. Presiden sendiri sebenarnya masih ada satu as lagi, yaitu yang dinamakan dengan gerasi, ya, yang diberikan setelah ada kekuatan hukum tetap. Harus ada pengakuan bersalah, dan artinya penegak hukum tidak terluka. Tetapi dalam rehabilitasi ini ya, yang bagi saya yang sangat menarik adalah tentu ada luka ya dalam penegak hukum, dalam hal ini KPK. Makanya walaupun KPK terkesan kayaknya ikhlas gitu ya, kemudian membebaskan, tapi memang mereka tidak bisa melakukan perlawanan secara apapun gitu ya, apalagi hukum, karena sudah perintah presiden. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dari sisi hukum ya, mereka selalu menyampaikan bahwa kami sudah diuji di pengadilan, dan pengadilan baik itu praper, KPK menang, kemudian di putusan pun juga walaupun ada dissenting opinion, tapi kan tetap itu adalah putusannya bersalah, seperti itu, Mbak. Nah, kedepannya saya berharap teman-teman di DPR, teman-teman di pemerintahan benar-benar sangat selektif gitu ya, karena bisa jadi satu cara untuk menghindari hukum ketika misalnya di pengadilan mereka merasa tidak bisa mendapatkan keadilan atau tidak bisa merasa menang, ya, mereka akan menempuh jalur ataupun jalan yang sama. Seperti tadi sampaikan oleh Prof ya, transparansi dan akuntabilitas kan sampai saat ini belum bisa didapatkan juga ya, bagaimana
kekeliruan Ya. ya yang dilakukan oleh KPK maupun tadi saya katakan ganti ruginya seperti apa. Seperti itu Mbak Anissa. Oke, baik. Nah, Prof, seperti yang disampaikan oleh Mas Yudi begitu ya, tapi kalau kita lihat juga kan sebetulnya rehabilitasi ini juga diambil setelah mendengarkan dari aspirasi masyarakat, kemudian juga terkait dengan kajian dari DPR RI, bahkan kasus lain juga seperti yang tadi sudah disinggung oleh Mas Yudi, diberikan amnesti. Kemudian kasus rehabilitasi ini, apa kabar dengan KPK begitu ya kalau kita mencermati, artinya integritas dari hasil penyidikan oleh penyidik KPK yang sudah dilakukan dalam kasus ini sepertinya patut dipertanyakan juga apakah kemudian ini juga masuk dalam ranah mengintervensi dari tindakan ataupun proses pidana di sana. Prof Suparji, menurut Anda seperti apa? Ya, ini momentumnya juga pas ya, akhir tahun. Saya menjadi sebuah catatan bagi KPK. Gitu. Perlu direfleksi, diaudit kan, karena kalah berapa kali di dalam pra-peradilan ya, terus kemudian kasus ini sampai kemudian Presiden turun tangan rehabilitasi, terus bagaimana, apa kabar kasus-kasus yang besar itu, apakah sudah diproses secara transparan, pihak-pihak yang diduga terkait itu, apakah sudah diperiksa, itu saya kira ini jadi refleksi yang mendasar ya bagi KPK. Nah, pada sisi yang lain bahwa tentunya tidak bisa dimaknai Presiden mengintervensi proses hukum gitu, karena memang sudah berlangsung dan sudah ada putusan gitu, dan kemudian beda konteksnya misalnya saya masih dalam persidangan atau kemudian ada proses penyidikan yang kemudian dihentikan dan sebagainya. Ini sudah ada putusan di mana ada aspirasi di masyarakat yang kemudian menunjukkan adanya ketidakadilan, dan kajian yang dilakukan saya kira mungkin bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang yang bersangkutan mestinya tidak dihukum. Maka dalam perspektif itulah Presiden mengambil kewenangan konstitusionalnya. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan, tegaskan bahwa secara hierarkis kan konstitusi itu kan sebagai sebuah sumber hukum ya, di atas undang-undang kan itu. Maka untuk itu pastinya sebelum menggunakan mekanisme konstitusi, maka atur saja gunakan dengan mekanisme undang-undang gitu loh. Artinya ya, misalnya kalau KPK melihat memang tidak cukup alat bukti, ya, berani mengeluarkan SP3 atau sebaliknya hakim ketika kemudian mendapatkan sebuah pembuktian yang tidak sah meyakinkan, maka dibebaskan dari segala tuntutan gitu. Itu yang mestinya kewenangan undang-undang yang diberikan oleh aparatur penegak hukum itu dilaksanakan secara maksimal sebelum Presiden pada akhirnya mengambil peran menggunakan hak konstitusional. Bahwa kita harus menjaga Presiden, bahwa kita harus menempatkan Presiden untuk berpikir hal-hal yang strategis bagi kepentingan bangsa dan negara, tidak berpada kasus individu atau kasus beberapa orang saja gitu ya. Kalau dari Mas Yudi melihat dinamika ini, apa evaluasi utama yang akan ataupun yang perlu diambil begitu ya oleh KPK ke depannya untuk memastikan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh KPK tetap dihormati, kemudian juga tidak mudah dipersepsikan dapat ditimpa begitu ya, dapat ditimpa oleh keputusan-keputusan lainnya. Menurut Anda seperti apa evaluasi yang harus dilakukan oleh KPK? Ya, sampai mendapatkan kepastian mengenai legalitas ya, di mana kekeliruan yang dilakukan oleh KPK yang tadi saya katakan ini kan unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 sudah puluhan ataupun ratusan kali KPK terapkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Maka kedepannya saya pikir KPK harus lebih berhati-hati ketika menaikkan status kepenyidikan, misalnya yang diserang itu kan terkait dengan tidak ada aliran dana ya, jadi kedepannya ya kasus-kasus untuk sementara kalau memang ada aliran dana dan sebagainya itu segera saja dinaikkan, tapi kalau tidak tentu KPK harus hati-hati. Termasuk tadi saya katakan bahwa ini kan sebenarnya kemenangan bukanlah kemenangan hukum ya bagi Bu Ira dan kawan-kawan, tapi kan tentu psikologisnya Bu Ira kan yang penting bebas dulu gitu ya. Ini kan kemenangan yang tentu KPK juga evaluasi bahwa ternyata rakyat ya dalam hal ini di sosmed dan sebagainya kan mendukung Bu Ira dan kawan-kawan. Ini kan sangat menarik, padahal banyak influencer itu yang dulunya adalah pendukung-pendukung KPK ya, tapi kemudian mereka berbalik arah
Kalau dulu kan istilahnya kita tahu ada ikon chef KPK dan lain sebagainya. Karena dulu orang pasti akan mendukung di belakang KPK. Tapi sekarang kan sudah tidak lagi gitu kan. Ini sangat menarik bahwa ketika netizen dan sebagainya justru di kubunya terdakwa korupsi. Jadi saya pikir KPK perlu evaluasi. Kenapa hal ini terjadi? Bagi saya hal ini adalah puncak dari kekecewaan. Kebetulan kasusnya Bu Ira ini kan jadi proksi ya kekecewaan tersebut bahwa KPK banyak PR yang harus dikerjakan. Mulai dari pemanggilan terhadap Gubernur Sumatera Utara, kasus US, ya kasus haji yang belum ada tersangka dan lain sebagainya. Jadi sementara kita tahu sebenarnya kasus di ASDP ini kan selama ini tidak masuk ke radar publik gitu kan. Nah, ini kan menarik bagi mereka, masyarakat merasa tidak masuk radar publik kok tuntas kasusnya gitu kan, sementara ketika kasus-kasus yang dalam radar publik dan kemudian publik menanti terkait penanganan KPK malah jauh panggang daripada api. Jadi saya pikir ke depan KPK harus ya segera menuntaskan kasus-kasus, jangan tebang pilih terutama kepada orang-orang yang tadi disebutkan. Kasus-kasusnya bagi saya adalah kasus-kasus yang besar ya kan. Tentu ada orang-orang besar di belakang kasus-kasus tersebut. Yang penting sekarang pimpinan KPK harus berani, jangan hanya berlindung gitu kan di balik misalnya jubir ataupun deputi penindakan Bang Asep seperti itu. Karena saya belum menemukan 5 pimpinan KPK itu kompes loh terhadap kasus ini, padahal kasus ini terkait dengan institusi KPK. Seperti itu Mbak Anissa. Oke, baik. Kalau begitu saya ingin ke Prof. Suparji. Prof. Suparji, kalau kita melihat di permukaan terakhir ini batasan tipis antara kerugian negara dengan resiko bisnis begitu ya. Apakah menurut Anda ini perlu ada evaluasi juga dari pasal UU Tipikor agar ada indikator batasan yang jelas bagi pejabat BUMN untuk mengambil keputusannya? Menurut Anda seperti apa, Prof. Suparji? Ya, memang mengingat bahwa adanya ketidakpastian dalam konteks penafsiran pasal 2 maupun pasal 3, katanya dengan bukan keuangan negara dalam arti ya memperkaya diri sendiri orang lain dan korporasi itu terlalu tidak mudah untuk dibuktikan. Maka ini juga menarik untuk dilakukan sebuah evaluasi, direvisi ya, tetapi kemudian juga untuk melemahkan. Sekali lagi harus memperkuat gitu, harus memperkuat dalam konteks bahwa juga penting adalah bagaimana memperkuat profesionalisme KPK gitu ya. Kinerjanya harus betul-betul profesional, prosedural, kemudian substansial gitu ya, sehingga kembali dipercaya oleh masyarakat. Dan yang ketiga memang harus berani gitu ya, mendengarkan dinamika yang ada di Senayan, di DPR, di masyarakat. Ya bukan berarti terpengaruh, tetapi adalah semata-mata untuk kemudian mengantisipasi apa ini adalah tidak terjadi. Saya ini adalah sebuah tamparan yang sangat memilukan, ya, sangat ironi, menyedihkan gitu ya, bahkan menjadi sebuah anti klimaks gitu. Bagaimana sebuah proses pembuktian yang sudah menimbulkan penderitaan banyak orang, ya akhirnya seperti ini kan. Mestinya ini kan tidak terjadi kalau dari awal hati-hati. Dari awal hati-hati, kalau tidak ada bukti yang meyakinkan, jangan dilanjutkan. Kalau masih ada ragu-ragu, jangan dilanjutkan. Maka untuk itu kita tidak menyalahkan dalam misalnya pemberian ini rehabilitasi, tetapi ini adalah menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk refleksi bagi KPK untuk bisa bekerja lebih hati-hati, lebih profesional, lebih akurat, dan jangan kemudian menyalahkan aturan yang ada. Bahwa kelemahan penegakan hukum ini bukan karena semata-mata aturan, tapi ada ketidakmampuan mengatasi aturan yang ada gitu. Ya. Oke, baik. Memang artinya memang pemberian keputusan dari rehabilitasi ini menjadi cermin, menjadi alarm bahwa KPK juga perlu memperkuat profesionalismenya, menjadi tamparan juga tentunya. Terima kasih kalau begitu atas pandangan dan juga update yang sudah dibagikan Prof. Suparji maupun Mas Yudi. Salam sehat selalu, selamat malam. Halo.